Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami dari Ruang Pemberian Sarana Rumah Sakit untuk mempresentasikan implementasi pengelolaan utilitas rumah sakit. Saya Ahmad Mauladi memperkenalkan untuk menyampaikan presentasi mengenai pengelolaan utilitas rumah sakit. Utilitas rumah sakit itu menjadi tanggung jawab dari pihak IPSRS. Dalam hal ini, IPSRS mempunyai 3 ruang. Yang pertama adalah ruang pemberian sarana rumah sakit yang bertanggung jawab terhadap bangunan dan utilitas umum. Yang kedua adalah ruang teknik medik yang bertanggung jawab terhadap utilitas medis. Dan yang ketiga adalah ruang Kesling yang bertanggung jawab terhadap utilitas sanitasi. Untuk ruang pemberian sarana rumah sakit saat ini dikepalai oleh kepala ruang dan satu penanggung jawab dari suku cadang dan pengawas bangunan, serta memiliki 8 teknisi umum yang siap 24 jam untuk memberikan pelayanan sebanyak 3 shift dinas. Dasar hukum dari pengelolaan utilitas rumah sakit itu adalah pertama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kemudian Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan amanah Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang 3 Permenpu Nomor 24 Tahun 2008 tentang pedoman teknis pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Selanjutnya yaitu Peraturan Menteri PU 29 Tahun 2009 tentang pedoman persyaratan teknis bangunan, kemudian Permen PU Nomor 25 Tahun 2007 tentang pedoman sertifikasi layak fungsi atau SLF dari bangunan. Yang keenam adalah pedoman teknis di bidang bangunan dan sarana rumah sakit tahun 2012. Dan terakhir tentang Permenkes Nomor 31 Tahun 2018 tentang aplikasi sarana dan prasarana. Tujuan dari pemeliharaan utilitas dan bangunan ini adalah mewujudkan bangunan atau gedung dan utilitas rumah sakit sesuai fungsi, secara optimal, layak pakai, dan berkesinambungan. Kemudian adalah memenuhi persyaratan teknis, baik peraturan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan, serta kesinambungan operasional dari rumah sakit. Teman-teman yang saya hormati, sebagai pengelolaan utilitas rumah sakit, standar akreditasi MFK 8 itu terdiri dari beberapa persyaratan, yaitu pertama adanya ketersediaan air dan listrik 24 jam setiap hari dalam waktu 7 hari dalam seminggu secara terus-menerus. Yang kedua adalah membuat daftar inventarisasi komponen-komponen sistem utilitas, memetakan pendistribusiannya, dan melakukan update secara berkala. 3. Melakukan pemeriksaan, pemeliharaan, serta perbaikan semua komponen utilitas yang ada di daftar inventaris. Yang keempat, jadwal pemeriksaan, uji fungsi, dan pemeliharaan sistem utilitas berdasarkan kriteria seperti rekomendasi dari pabrik, tingkat risiko, dan pengalaman rumah sakit. Serta yang terakhir adalah pelabelan pada tuas-tuas kontrol sistem utilitas yang bantu pemadaman darurat secara keseluruhan atau sebagian saat terjadi kebakaran. Seperti kita ketahui bahwa fasilitas yang digunakan di rumah sakit meliputi pertama adalah sarana atau bangunan dan gedung, yang kedua prasarana atau utilitas dan pendukung gedung, dan yang ketiga peralatan non medis, medis atau aksesoris dan meubiler. Sekilas tentang sarana rumah sakit. Secara definisi, sarana adalah semua bangunan gedung serta bangunan lainnya yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk pelayanan pasien maupun operasional rumah sakit. Sarana bangunan dan gedung ini harus memenuhi 4 aspek. Pertama adalah legalitas,
kedua, pemenuhan standar ruang, ketiga, inspeksi, dan keempat, penilaian PCRA atau ICRA. Selanjutnya adalah legalitas. Yang pertama, yang harus menjadi persyaratan yang dipenuhi oleh pihak rumah sakit adalah memiliki surat sertifikat layak fungsi serta memiliki surat izin operasional rumah sakit. Yang kedua, memenuhi pemenuhan standar ruang. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan Permenkes berdasarkan standar dari ruangan. Nah, kita pahami bahwa di sini ada beberapa inspeksi yang kita lakukan dalam rangka upaya kita memenuhi persyaratan standar ruangan, termasuk terhadap inspeksi kesehatan lingkungan yang kita lakukan setiap setahun sekali. Yang kedua, prasarana atau utilitas. Secara definisi, prasarana rumah sakit adalah utilitas yang terdiri atas alat, jaringan, dan sistem yang membuat suatu bangunan rumah sakit bisa berfungsi. Nah, kita lihat di sini bahwa prasarana rumah sakit itu terdiri dari jaringan listrik atau UPS dan turunannya, ada HVAC dan turunannya termasuk AHU dan chiller, ada generator set atau genset, ada penangkal petir, ada lift atau eskalator, ada jaringan perpipaan, air bersih, air limbah maupun gas medis atau oksigen, ada fire protection, dan juga ada jaringan komunikasi baik CCTV atau telepon PABX. Nah, dalam implementasi utilitas, pengelolaan utilitas ini, kita di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok memiliki pedoman pengelolaan utilitas, di mana dalam pedoman pengelolaan utilitas ini terdiri dari tata laksana. Pertama, ketersediaan air bersih dan listrik 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Yang kedua, area-area yang berisiko terjadi kegagalan listrik. Kemudian ada pengujian sumber listrik dan alternatif, pengujian kualitas air bersih, dan tata laksana mengenai sistem utilitas lainnya seperti gas medis, HVAC, AHU, chiller, telepon, PABX, dan IPAL. Termasuk di sini ada sistem paging dan nurse call. Kemudian ada tata laksana inspeksi, pengujian, dan pemeliharaan. Kemudian ada orientasi dan pendidikan, dan terakhir memuat pemantauan dan kepatuhan. Nah, untuk ketersediaan air dan listrik 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu, kita tidak hanya melakukan inspeksi terhadap kelistrikan dan air bersih, tapi juga kita lakukan terhadap komponen gas medis dan pompa hidran. Di sini dapat kita lihat bahwa monitoring ini dilakukan setiap shift sebanyak 3 shift dalam sehari dan dilakukan selama 24 jam. Pelaksanaan monitoring ini terdiri dari PDTR PLN, genset, instalasi pengelolaan air bersih, panel gas medis, dan pompa hidran. Kemudian monitoring PDTR PLN itu kita lakukan terhadap voltase tegangan listrik, arus atau ampere dari listrik, kekuatan listrik sendiri, dan daya dari KVA listrik. Mengapa hal ini kita lakukan? Karena voltase listrik itu sangat penting untuk kekuatan alat, di mana voltase yang naik atau turun akan sangat mempengaruhi dari kualitas alat tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh dari utilitas yang ada di Rumah Sakit KISA Kota Depok. Kita lihat di sini ada
PDTR PLN, ada genset, ada instalasi oksigen liquid stasioner, ada hidran, dan juga ada pengolahan air bersih. Nah, selanjutnya adalah inventarisasi utilitas. Kita di RSUD Kisah Kota Depok memiliki utilitas yang telah kita inventarisir. Yang pertama itu adalah panel distribusi yang terdiri dari 4 PDTR, kemudian genset, kita memiliki 4 unit genset, kemudian ada AC sentral sebanyak 531 unit, kita punya pompa joki, pompa elektrik, dan juga pompa diesel dalam rangka untuk mendukung dari hidran kita. Terus kita juga mempunyai pompa dorong, pompa air bersih sebanyak 8 unit. Kemudian kita memiliki CCTV sebanyak hampir 111 titik. Dan juga kita memiliki PABX atau telepon yang terdiri dari sekitar 500 extension, dan juga kita memiliki HVAC HEPA sebanyak 5 unit untuk mendukung sistem udara dari kamar operasi kita sebanyak 7 unit. Kemudian kita juga memiliki lift yaitu sekitar 6 unit, dan kita juga memiliki eskalator sekitar 2 unit. Kita memiliki fire detector sekitar 579 titik, dan kita mempunyai sentral oksigen stasioner yang memiliki volume tabung sekitar 10.000 liter, dan juga kita memiliki trafo sekitar 4 unit, dan terakhir kita mempunyai pompa dorong untuk manajemen sekitar 2 unit. Nah, itulah daftar inventaris utilitas yang kita miliki di RSUD Kisah Kota Depok. Nah, untuk selanjutnya kita memiliki inventaris utilitas penting. Di sini yang menjadi fokus dari monitoring kita adalah ketersediaan listrik, air bersih, dan gas medis yang operasional kontinu 24 jam non-stop secara terus-menerus. Nah, ini ada beberapa dari utilitas yang harus kita inspeksi selama 3 shift dan 24 jam. Selanjutnya yaitu mengenai pemeliharaan prasarana atau utilitas. Secara definisi, pemeliharaan adalah suatu kegiatan untuk melakukan pengelolaan bangunan dan utilitas secara promosi, inspeksi, preventif, dan korektif agar tetap berfungsi. Sebagai upaya untuk menjamin fasilitas berfungsi normal atau kondisi yang dapat diterima. Oleh karena itu, tujuan dari pemeliharaan itu sendiri adalah memberikan rasa aman dan manfaat yang optimal, seperti umur teknis dari suatu alat memiliki lebih panjang dan bernilai lebih ekonomis. Ini adalah contoh pemeliharaan yang kita lakukan di RSUD Kisah Kota Depok, yaitu pemeliharaan genset. Kita melakukan pemeliharaan setiap seminggu sekali. Di sini ada beberapa yang menjadi perhatian kita yang harus diamati, yaitu pertama adalah ketersediaan oli genset, kedua adalah air aki, yang ketiga adalah BBM itu sendiri, kemudian parameter dari voltase tegangan genset itu sendiri. Nah, yang sebelah kiri ini adalah uji beban listrik dari genset yang setiap kita lakukan setiap 6 bulan sekali.
di mana uji beban ini kita lakukan dalam rangka untuk menginspeksi bahwa penggunaan listrik kita masih memenuhi dari daya yang kita miliki. Nah, ya, selain dari uji fungsi, kita juga melakukan uji emisi dari gas genset. Nah, alhamdulillah untuk uji emisi ini masih memenuhi kriteria baku mutu yang ditentukan. Nah, ini adalah pelaksanaan dari pemeliharaan utilitas yang ada di genset. Ini ada pemeliharaan kubikel PLN, kemudian ada pemeliharaan oli trafo, di mana di sini ada kerjaan purifikasi, kemudian ada servis reverse osmosis untuk suplai air, ada pemeliharaan pompa air bersih. Nah, ini ada pemeliharaan eskalator, pemeliharaan lift, pemeliharaan AC sentral, pemeliharaan dari sistem udara kamar operasi yaitu AHU. Untuk selanjutnya yaitu perbaikan utilitas dan bangunan. Jadi yang perlu dipahami di teman-teman sekalian bahwa untuk perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh pihak ruangan, baik melalui telepon maupun AHU, itu harus dilengkapi dengan formulir permintaan perbaikan. Mengapa ini menjadi penting? Karena formulir permintaan perbaikan ini menjadi pengawasan dari pihak ruangan maupun dari unit pemeliharaan rumah sakit untuk memonitor apakah sebuah perbaikan itu telah selesai atau tidak, atau belum. Nah, selain itu juga bahwa form formulir perbaikan ini juga menjadi salah satu pengamatan dari surveyor dalam melakukan auditor bahwa kendala-kendala yang terjadi di ruangan itu sudah ada mekanisme perbaikannya yang dilakukan di pihak RSUD Kisah Kota Depok. Nah, ini adalah contoh dari perbaikan yang dilakukan oleh pihak teknisi. Pertama adalah perbaikan reverse osmosis, kedua ada perbaikan dari bearing lift, yang ketiga ada perbaikan dari sensor AC yang ada di ruangan-ruangan, kemudian ada perbaikan genset yang ada di powerhouse. Nah, untuk jadwal pemeliharaan, uji fungsi dan pengujian. Ruang pemeliharaan sarana rumah sakit telah memiliki jadwal pemeliharaan, uji fungsi dan pengujian itu terdapat di dalam program kerja dari IPSRS dan Kesling. Dalam program kerja tersebut itu ada beberapa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Yang pertama adalah monitoring dari utilitas penting seperti suplai listrik, air bersih dan oksigen. Nah, ini jadwalnya dilakukan setiap hari oleh teknisi umum. Kemudian ada pemanasan genset yang dilakukan setiap seminggu sekali oleh teknisi umum. Kemudian juga ada tes beban genset yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Kemudian ada pemeliharaan sarpras atau utilitas. Ini ada pemeliharaan lift atau eskalator yang dilakukan setiap sebulan sekali oleh pihak ketiga atau rekanan. Kemudian ada pemeliharaan genset atau trafo yang dilakukan setahun sekali. Kemudian ada pemeliharaan AC yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Kemudian ada pemeliharaan fire hydrant
dilakukan setahun sekali. Ada pemeliharaan fire alarm setahun sekali, ada pemeliharaan CCTV setahun sekali, ada pemeliharaan dari audio paging setahun sekali, dan juga pemeliharaan lainnya dilakukan secara temporer. Kemudian ada program kegiatan dari pemeliharaan gedung atau kantor. Di sini kita ada pemeliharaan ini dilakukan secara temporer berdasarkan dari permintaan terkait. Kemudian di sini kita ada program kegiatan sertifikasi utilitas. Nah, sertifikasi utilitas ini dilakukan setiap setahun sekali. Jadi ada utilitas-utilitas yang harus memenuhi perizinan dan standar yang dilakukan. Pertama adalah sertifikasi lift, kedua adalah sertifikasi genset, dan ketiga adalah sertifikasi pendingin, kemudian sertifikasi instalasi penyalur petir, ada sertifikasi tangki solar, ada sertifikasi instalasi listrik atau PDTR dan trafo, pun ada sertifikasi instalasi hidran sistem. Nah, proses sertifikasi ini nanti akan terbit dalam bentuk legalitas dari izin yang dikeluarkan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Bogor. Nah, di sini kita melihat ada sertifikasi dari penangkal petir, ada surat sertifikasi dari lift, dan juga dari genset. Nah, berikutnya ini adalah kegiatan-kegiatan dari proses sertifikasi sebelum diterbitkannya sertifikat. Nah, ini ada pengecekan trafo, pengecekan motor diesel atau lift, dan juga ada pengecekan dari panel air bersih, pompa, ada juga pengecekan dari hidran, dan juga ada pengecekan dari PDTR dan tangki BBM. Selanjutnya adalah terakhir, pelabelan pada tuas-tuas kontrol sistem utilitas untuk membantu pemadaman darurat. Nah, yang perlu diketahui oleh teman-teman di unit ruangan dan juga teman-teman dari security bahwa di setiap lantai dari setiap ruangan ini terdapat ruang map, di mana ruang map itu menyimpan panel-panel listrik yang mensuplai dari setiap lantai. Oleh karena itu, teman-teman harus memahami dan mengetahui bahwa dalam panel listrik ini yang ada di ruangan map tiap lantai ini, itu terdapat tuas darurat yang apabila terjadi keadaan kebakaran, ini bisa teman-teman baik di ruangan maupun teman-teman security untuk segera merespon dengan menurunkan dari tombol tuas ini. Atau apabila ini terasa berat untuk turunkan, teman-teman bisa melihat tombol yang ada indikator merah ini untuk ditonjok, sehingga ini akan turun, sehingga suplai listrik menjadi mati. Nah, itu yang harus dipahami oleh teman-teman apabila terjadi keadaan darurat kebakaran. Oke, teman-teman semua, sebelum saya tutup dari presentasi ini, ada satu pertanyaan yang akan saya berikan, yaitu suatu kegiatan untuk melakukan pengelolaan bangunan dan utilitas secara promosi, inspeksi, preventif, dan korektif agar tetap berfungsi disebut titik-titik. Ya, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.